صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. Pembahasan kita pada malam ini melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada malam sebelumnya, yaitu bahwa hari Asyura adalah Yaumul Furqan, hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, hari yang memisahkan antara kekafiran dan keimanan. Sebenarnya dalam kehidupan manusia ada waktu-waktu tertentu di mana waktu itu bisa juga disebut sebagai Yaumul Furqan. Dalam sejarah kehidupan manusia, kita menyaksikan adanya banyak perubahan-perubahan yang terjadi, yang kadang-kadang menuntut manusia untuk mengambil sikap yang tegas, baik itu berupa ucapan maupun tindakan. Dalam kondisi alamiah, dalam kondisi normal, orang semua sama tanpa ada perbedaan. Mereka pakai peci, mereka berhubungan, berkomunikasi lancar, duduk bersama, makan bersama. Itu ketika dalam kondisi dan situasi normal. Kita tidak bisa membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang pemberani, dan mana yang jadi pengecut. Kita tidak pernah tahu, bahkan dalam diri kita sendiri pun kita tidak mampu memahami hakikat diri kita ketika dalam kondisi dan situasi normal. Dalam situasi tidak ada sesuatu apapun, semuanya sama. Sama-sama muslimnya, sama-sama ibadahnya, berkomunikasi, berdagang, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Kapan itu terjadi? Ketika kita melihat kondisi itu kondisi normal. Saudara sekalian, tetapi ketika kondisi itu tidak normal, ibaratnya orang yang berjalan bersama-sama satu rombongan dengan cara yang satu jalan, tetapi nanti ketika kemudian ada pertigaan atau ada sempalan jalan,
mungkin sebagian akan pindah ke jalan yang lain. Baru saat itu kita tahu siapa yang bersama kita dan siapa yang tidak bersama kita. Siapa yang mendukung kita dan siapa yang mengkhianati kita. Yaitu ketika terjadi sesuatu yang membuat kita terpisahkan, yaitu yang disebut dengan Yaumul Furqan. Tanpa peristiwa itu, maka kita tidak akan pernah tahu siapa yang mukmin dan siapa yang tidak. Siapa yang setia kepada kita, siapa yang tidak. Salah satu contoh dalam kehidupan manusia adalah ketika Anda dalam kondisi seperti ini. Anda banyak teman, banyak saudara, Anda dikagumi oleh semua orang, Anda dihormati oleh semua orang. Tetapi Anda akan tahu siapa sebenarnya yang benar-benar membela kamu, berada di sisimu ketika kamu menghadapi sebuah tantangan. Ketika engkau menghadapi sebuah kesulitan, ketika Anda menghadapi sebuah masalah, saat itu kau akan tahu siapa kawanmu dan siapa yang mengkhianatimu. Siapa yang benar-benar bersamamu dan membantumu, dan siapa di antara mereka yang memanfaatkan keberadaanmu. Ini juga disebut sebagai Yaumul Furqan. Kalau tidak ada masalah, semuanya selesai. Dalam sejarah kita saksikan berapa banyak orang yang berteman dengan seseorang ketika ia masih dalam keadaan secara normal, ekonominya normal, Masya Allah, luar biasa, kemanapun pergi bersama, bahkan ketika dia sakit dikunjungi. Tetapi ketika kondisi dia sulit, ekonomi jatuh, bahkan orang yang paling dekat pun enggan untuk mengunjunginya. Orang yang paling dihormati sekalipun kadang-kadang meninggalkannya dan tidak peduli sama sekali. Ini juga bisa disebut sebagai Yaumul Furqan. Dan ini terjadi dalam kehidupan manusia biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib." Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan orang-orang mukmin seperti kamu, keadaan kamu sekarang ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan antara orang yang baik dan yang buruk. Dalam kondisi normal tidak mungkin ketahuan keburuknya. Semuanya baik, semuanya sama, semuanya seirama dan sejajar. Tetapi ketika ada musibah, ketika ada problem, ketika ada masalah, saat itu kita akan tahu mana yang buruk dan mana yang tidak buruk, mana yang setia dan mana yang tidak setia. Itu dialami setiap orang dalam kehidupannya, baik laki-laki maupun perempuan, terutama orang-orang dewasa, bisa menyaksikan dan merasakan itu karena ini adalah sebuah kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sampai Allah kemudian memisahkan antara mana al-habith wa tayyib, yang baik, yang buruk dan yang baik. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, itu ketika tidak terjadi sesuatu apapun, semua orang menyatakan mencintai Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan bahwa kami akan berada di belakangmu ya Husain. Kapan itu terjadi? Ketika tidak terjadi sesuatu apapun, ketika tidak terjadi konflik, ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam tidak menghadapi sebuah tantangan yang sangat menentukan. Tetapi ketika beliau menghadapi tantangan yang sangat menentukan, mereka pun berpisah. Mereka berpisah. Jadi sekali lagi, dalam situasi yang normal, orang tidak akan pernah bisa dinilai
Bahkan saya pun tidak akan bisa menilai diri saya sendiri kecuali ketika saya menghadapi sebuah tantangan. Baru tahu saya siapa diri saya. Dan seberapa kualitas diri saya ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Ketika ada musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru tahu. Nah, saudara sekalian, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pernah menjelaskan dalam salah satu khutbahnya, "An-nasu 'abidud dunya wad-din la'iqun 'ala alsinatihim yakhutunahu ma darrat ma'aishuhum fa idza muhisu bil bala'i qallad dayanun." Kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam, manusia itu adalah budaknya dunia, hambanya dunia, budaknya harta. Itu manusia. Waddin la'iqon ala alsinatihim. Agama hanya ada dalam lisannya. Yahutunahu madarat ma'aishuhum. Selama dia hidup, selama kekayaan itu ada pada dirinya, selama harta itu dimilikinya, dia akan berbicara tentang agama, dia akan berbicara tentang amal soleh, dia akan berbicara tentang agama yang sedemikian rupa, seakan-akan dia adalah seorang yang beragama, benar-benar beragama. Tetapi lihat, dia bangun masjid, dia bangun apapun, bangun semua, seakan-akan dia benar-benar muslim yang tulus, muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Imam Husain alaihi salatu wassalam, fa idza muhisu bil bala'i qallad dayanun. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya dihilangkan oleh Allah. Tidakkah harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mungkin ada sesuatu musibah yang menimpanya, maka kita akan tahu kualitas orang ini benar-benar beragama ataukah tidak. Kata Imam Husain, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qallad dayanun, orang yang beragama jumlahnya sedikit sekali. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah hambanya dunia. Kita akan tahu diri kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Cobalah lihat dirimu, ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Kalian benar-benar mencintai Ahlul Bait dari hatimu, dari tulang sumsummu ataukah tidak? Lihat dirimu ketika kalian dihadapkan pada sesuatu ujian yang sangat luar biasa. Saat itu siapa yang akan kalian panggil? Saat itu siapa yang akan kalian ingat? Masihkah kita ingat kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya? Masihkah kita ingat kepada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam? Masihkah kita ingat kepada Imamul Husain dan keluarganya? Jika itu tidak, maka kita pun kecintaan kita kepada Ahlul Bait di dalam hati kita hanyalah sangat tipis sekali. Asyura adalah hari pemisah antara kafir dan beriman, antara mukmin dan kafir, antara baik dan buruk. Dan ketika peristiwa Karbala itu terjadi, maka manusia terbagi dalam 3 kelompok. Peristiwa Karbala terjadi, manusia terbagi dalam 3 kelompok. Saya berbicara tentang orang Islam. Ketika peristiwa Karbala terjadi di hari Asyura, maka umat Islam terjadi pada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang lebih mencintai dunia dan menyerah kepada hawa nafsunya yang kemudian berakhir dengan bencana. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mampu membebaskan nafsunya dan jiwanya hingga kemudian dia lepas dari belenggu nafsunya dan akhirnya dia terbunuh syahid di jalan Allah, tetapi dengan penuh ujian dan tantangan yang sangat sulit sekali. Dan kelompok ketiga adalah orang-orang
yang mereka dari awal memang sudah memutuskan untuk bersama Al-Imamul Husain dalam keadaan senang maupun duka, dalam keadaan sulit ataupun mudah, mereka sudah mengambil keputusan untuk itu. Bahkan mereka mati bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah contoh dari kelompok yang pertama. Yang pertama adalah Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad. Dan yang kedua adalah kelompok kedua adalah Khur ar-Riyahi. Dua orang ini antara Umar bin Sa'ad dan Khur ar-Riyahi memiliki posisi yang sama. Umar bin Sa'ad sama-sama dia sebagai panglima perang, komando perang, pemimpin pasukan. Khur ar-Riyahi juga menjadi komando pasukan dan pemimpin pasukan, ribuan pasukan dipimpin oleh Khur ar-Riyahi. Demikian pula juga Umar bin Sa'ad. Kedua-duanya orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah umat, di tengah masyarakatnya, di tengah kaumnya. Sama-sama pejabatnya, sama-sama pemimpin negara, pemimpin pasukan Yazid bin Muawiyah, memiliki pengaruh di tengah masyarakatnya. Kedua-duanya punya keinginan untuk menggabungkan antara dunia dan akhirat dalam kehidupannya. Dia ingin antara kehidupan dunia dan akhirat harus dia raih. Artinya dia ingin tetap memiliki kekuasaan tetapi tidak ingin berbuat dosa. Dia tidak ingin berpihak kepada siapapun. Kedua-duanya ingin menggabungkan dua hal ini. Tetapi kedua-duanya juga berusaha untuk tidak mau terlibat dalam pembunuhan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Sama-sama tentaranya, sama-sama hebatnya, tetapi kedua-duanya juga tidak ingin terlibat dalam pembunuhan terhadap Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi saudara sekalian, dari dua orang ini pada akhirnya berbeda ketika mengambil keputusan terakhir. Dalam perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang pasukan Badar saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ka'annahum yusaquna ilal maut wa hum yandurun. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di perang Badar, mereka tahu persis bahwa mereka pasti akan digiring pada kematian dan mereka tahu menyaksikan kematian itu seakan-akan ada di hadapannya. Tetapi apakah mereka kemudian meninggalkan Rasulullah? Tidak. Mereka siap mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perang Badar. Dalam perang Karbala, Umar bin Sa'ad dan Khur ar-Riyahi memiliki dua posisi yang sama, punya pengaruh yang sama dan terlibat sama-sama terlibat dalam perang Karbala. Saudara sekalian, Umar bin Sa'ad ini pernah dijanjikan oleh Yazid ibn Muawiyah. Karena karir yang dimilikinya, maka dijanjikan oleh dia untuk dijadikan sebagai raja di Rai, kota Rai, Tehran sekarang yang besar itu. Kota Rai dijanjikan akan diberikan kepadanya. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam menuju Kufah, Ubaidillah bin Ziyad memanggil Amr bin As, Umar bin Sa'ad. Dia datang kepada Umar, kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kata Ubaidillah, ya Umar bin Sa'ad, kau harus ngambil sikap, perangilah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kata Umar bin Sa'ad, coba berikan waktu, amhilni lailatan wahidah. Tolong beri waktu aku satu malam, saya akan berpikir apa yang harus saya lakukan. Ubaidillah ibnu Ziyad tahu bahwa Umar bin Sa'ad ini memiliki mental yang lemah. Ketika ditekan, dia pasti akan berubah.
Di malam itu dia tidak bisa tidur. Dia bermusyawarah dengan teman-temannya, bahkan kepada keponakannya sekaligus Hamzah. Kalau tidak salah namanya Hamzah ibn Mughirah ibn Syu'bah. Dia musyawarah, minta pandangan bagaimana sikap saya terhadap peperangan ini. Ikut terlibat dalam membunuh Imam Husain ataukah tidak? Hamzah keponakannya mengatakan, unsyidukallah alla tasira li harbil Husain fataqta'u rahimak wa ta'tamu bi rabbik. Kata Hamzah, aku ingatkan kepadamu, demi Allah aku ingatkan kepadamu, engkau jangan pergi untuk memerangi Al-Husain alaihissalatu wassalam. Kalau itu kau lakukan, seluruh keluargamu akan terputus dan kau telah berbuat dosa dengan Tuhanmu. Fa wallahi la in tahruja min dunyaka wa malika wa sultanil ardi kullahu lakana khairan laka min an talqallah bidamil Husain. Demi Allah, kata dia ponakannya ini, sekiranya engkau keluar dari dunia ini, engkau mati meninggalkan dunia, harta dan kekuasaan di muka bumi, semua kau tinggalkan ini, itu sungguh jauh lebih mulia daripada engkau menemui Tuhanmu dengan darahnya Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Umar bin Sa'ad, kata Umar bin Sa'ad, saya akan lakukan insya Allah. Tetapi ketika kemudian malam hari itu setelah dia berpikir, dia datangi Ubaidillah bin Ziyad untuk menyampaikan keputusan terakhir. Kata Umar bin Sa'ad, ya Amirul Mukminin, cobalah saya ini sudah tua dan berita bahwa saya akan diangkat menjadi raja di kota Rey itu sudah tersebar kepada semua orang. Tetapi tolong jangan saya dong untuk membunuh Al-Husain, cari orang lain. Dia pun memberikan pilihan nama-nama yang dipilih oleh si Umar bin Sa'ad ini. Fulan, fulan, fulan. Tetapi Ubaidillah bin Ziyad tahu persis mentalnya Umar bin Sa'ad ini. Kata dia, kalau begitu semua yang kuberikan kepadamu, kembalikan kepadaku. Dan kekuasaan Rey tidak akan pernah kuberikan kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Sa'ad? Umar bin Sa'ad pun akhirnya mengambil keputusan untuk tetap berperang dan membunuh Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Dalam syairnya yang mengatakan, a'atrukumul karai warrai munyati am arji'u ma'thuman biqatlil Husaini wa fi qatlihi nar allati laysa dunaha hijab wa mulkur rai qurratu aini. Dia bilang, apakah aku harus meninggalkan kekuasaan Rey, Raja Rey, kekuasaan Rey, padahal Rey, kota Rey adalah harapanku, ataukah aku akan kembali mati nantinya dengan penuh dosa dengan membunuh Al-Husain? Karena membunuh Al-Husain adalah neraka tempatnya tanpa hijab, sedangkan Rey adalah harapanku dan keinginanku. Orang yang hatinya sudah terselubung, dikuasai oleh hubbud dunia, kebenaran apapun yang diberikan, kebenaran apapun yang disaksikan akan tertolak. Makanya Rasulullah bilang apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, rakus pada dunia akan mengantarkan, itu adalah otak atau pemimpin semua kesalahan dan keburukan. Umar bin Sa'ad tahu posisi bahwa membunuh Imamul Husain tidak ada tempat kecuali neraka. Karena Al-Imamul Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi coba kita bandingkan dengan Khur Ar-Riyahi. Khur Ar-Riyahi juga seorang pemimpin pasukan yang memimpin ribuan pasukan. Ketika Imamul Husain alaihissalatu wassalam berangkat dari Makkatul Mukarramah menuju ke Kufah, di tengah perjalanan tiba-tiba Khur Ar-Riyahi dengan ribuan pasukannya mengejar Imamul Husain alaihissalatu wassalam.
Di tengah perjalanan itu, kata Imam Husain, wahai fulan, dia tidak pernah menyebut. Terakhir ditanya Imam Husain, dia nyebut namanya Khur Ar-Riyahi. Dia bilang, aku diperintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawasimu dan jangan pernah engkau melakukan sesuatu padaku. Sampai kemudian Imam Husain berada di sebuah tempat. Di sanalah Imam Husain melakukan sholat duhur. Kata Imam Husain, ya Khur, apakah engkau akan sholat bersama kami ataukah engkau sholat sendiri? Dia bilang, sholatlah engkau dan aku akan sholat sendiri. Imam Husain alaihi salatu wassalam bertanya kepada Khur. Dia bilang, kenapa kalian yang kirim surat kepadaku, yang mengundang aku untuk pergi ke Kufah, tetapi ternyata kau ingkar itu semua? Khur Ar-Riyahi mengatakan, demi Allah aku tidak tahu menahu tentang surat itu. Aku tidak tahu menahu tentang orang yang mengundang kamu menuju ke Kufah. Tugasku satu, untuk mengawasi kamu. Dan ini perintah dari Ubaidillah bin Ziyad. Kata Imam Husain alaihi salatu wassalam, kalau begitu izinkan aku kembali ke Madinah. Khur Ar-Riyahi mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah mengizinkan kamu kembali ke Madinah sampai aku mendapatkan keputusan dari Ubaidillah bin Ziyad. Khur Ar-Riyahi kirim surat kepada Ubaidillah, meminta, mengabarkan bahwa Al-Husain tidak akan pergi ke Kufah, tetapi dia ingin kembali ke Madinah. Lalu jawaban dari Ubaidillah bin Ziyad tetap bahwa Khur disuruh diperintah untuk mengawasi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Akhirnya Khur Ar-Riyahi memberikan kesempatan kepada Imamul Husain, ya Aba Abdillahil Husain, kau tidak boleh pergi ke Makkah, ke Kufah, juga tidak boleh pergi ke Madinatul Munawwarah, tapi pergilah ke sebuah arah yang tidak mengantarkan ke sana. Sampai kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam menuju ke sebuah tempat yang namanya Karbala. Saat itulah kuda al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam terhenti dan tidak mau berangkat kembali. Imam Husain kemudian bertanya kepada semua yang hadir, tempat apa ini namanya? Sebagian menyebut Al-Ghadiriyah, kemudian satu lagi mengatakan ini adalah Karbala. Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta semua pasukannya menghentikan membuat kemah di tempat itu dengan alasan, demi Allah kakekku Muhammad telah pernah bersabda bahwa demi Allah tempat inilah tempat kami akan terbantai, tempat inilah kami, anak-anak kami akan tersembelih, dan tempat inilah tempat kami akan dikuburkan. Itu Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sama-sama yang tadinya Umar bin Sa'ad tidak ingin membunuh Imamul Husain, tetap menggabungkan, mendapatkan kekuasaan dan hartanya, tetapi jangan sampai membunuh Imamul Husain, tetapi terpaksa dia harus membunuh. Khur Ar-Riyahi tidak. Ketika di hari Asyura, ketika Umar bin Sa'ad kemudian mengarahkan anak panahnya ke arah Imamul Husain alaihi salatu wassalam sambil berkata, wahai kaum, saksikan kepada di hadapan sang Amir Yazid ibn Muawiyah bahwa akulah yang pertama kali melemparkan anak panah ke arah Al-Husain. Dengan bangga Umar bin Sa'ad. Kemudian terjadi peperangan. Khur yang juga berada pasukan yang sama, dia mulai menggeserkan tubuhnya. Seseorang berkata kepada Khur, dia bilang, ya Khur, kemana kau akan pergi? Kenapa engkau tubuhmu bergetar semacam ini? Aku belum pernah melihat dan menyaksikan engkau dalam keadaan semacam ini. Apa yang membuat engkau ketakutan? Apa kata Khur Ar-Riyahi? Dia bilang, demi Allah, aku tidak pernah takut menghadapi siapapun. Tetapi inni wallahi ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar.
Aku bergetar tubuhku karena aku memilih. Demi Allah, aku sekarang ini dalam pilihan yang sulit antara memilih surga ataukah memilih neraka. Dalam jiwanya terjadi bergejolak. Bergabung Al-Husain berarti semua kekuasaan hilang dan dia akan terbunuh. Atau membunuh Al-Imamul Husain tetapi neraka tempatnya. Gejolak terjadi. Dan itu seringkali dihadapi kita semua. Dalam situasi tertentu kita akan menghadapi situasi yang semacam itu. Khur Ar-Riyahi mengatakan, inni wallahi ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar. Fa wallahi la ahtaru 'alal jannati syai'an walau quti'tu wa hurriktu. Yang terakhir kalinya Khur kemudian dia mengatakan, demi Allah aku akan memilih surga dan tidak akan kucampur dengan segala sesuatu apapun, meskipun aku terpotong-potong, meskipun aku dibakar. Kemudian saat itu dia menghunus pedangnya dan kudanya dipenggal lehernya. Kemudian dia pergi menuju Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dua posisi manusia yang sama kuat, sama hebat, tetapi mereka yang satu, yang kedua-duanya ingin menggabungkan antara dunia dan akhirat, yang satu dia terjerumus masuk neraka seperti yang dilakukan Umar bin Sa'ad karena mentalnya yang lemah. Tetapi apakah kemudian dia akan mendapatkan kerajaan kekuasaan Tidak. Dia tidak mendapatkan apapun. La dunya walal akhirah. Berbeda dengan Khur Ar-Riyahi, dia meskipun dia mendapatkan dunia, tapi dia mendapatkan akhirat bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Khur Ar-Riyahi kemudian dia berlari menuju Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dalam sejarah disebutkan sambil mengangkat kepalanya, sambil tangannya di atas kepalanya menuju kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia meninggalkan pasukan Umar bin Sa'ad kemudian bergabung bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sambil berkata, Allahumma ilaika anabtu fatub alayya. Allahumma ya Allah, kini aku bertaubat kembali kepadamu, maka terimalah taubatku. Faqad ar'abtu quluba awliyaika wa auladi nabi binti nabiyyik. Sungguh aku telah membuat gelisah, membuat susah hati para kekasihmu dan hati putra-putri, putra-putra dari keluarga nabimu. Ju'iltu fidak, wahai putra Rasulullah, aku jadikan diriku sebagai tebusanmu. Ana sahibuka alladhi habastuka anir ruju' wa sayartuka fit tariq. Dia bilang, akulah yang telah menghalamimu untuk pergi. Akulah yang mengawasimu, menggiring kamu hingga engkau tidak bisa pergi kemana-mana sampai ke tempat yang sekarang ini. Wallahi, lau alimtu annahum yantahuna bika ila ma ara ma raqibtu minka alladhi raqibtu. Demi Allah, sekiranya aku tahu bahwa mereka akan memperlakukan kamu seperti sekarang yang aku saksikan, maka aku tidak akan pernah melakukan dosa seperti yang dosa yang aku lakukan kepadamu. Khur Ar-Riyahi terbuka hatinya, memilih surga daripada kehidupan duniawi. Kemudian Khur Ar-Riyahi di hadapan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, wa inni taibun ilallah fi mimma sana'tu fatara li dzalika liyatuba fatara li dzalika taubatan. Ya Rasulullah, ya benar Rasulullah, aku kini tobat kembali kepada Allah dari apa yang aku telah perbuat. Apakah kau melihat aku ini bisa kau terima tobatku? Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am liyatuballahu alaik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu dan menerima tobatmu. Dalam di hari di mana Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam harus berperang melawan musuhnya,
di yaumul Asyura, di hari ke-10, siang hari ke-10, Khur ar-Riyahi kemudian melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, diceritakan bahwa hari itu, di hari Asyura, di saat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menghadapi musuhnya yang jumlahnya ribuan itu, satu persatu sahabat Imamul Husain dan keluarganya menuju ke medan perang. Saat itu Khur ar-Riyahi menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan. Ia datang kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, "Ya ibn Rasulillah, izinkan aku untuk melawan musuh-musuhmu. Izinkan aku untuk menyerbu musuh-musuhmu, dan berikan aku kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi." Khur ar-Riyahi kemudian menghunus pedangnya, berjalan kaki menuju tengah-tengah medan perang. Dia mengamuk ke kanan dan ke kiri. Banyak orang yang terbunuh di kalangan musuh itu. Sampai kemudian Khur ar-Riyahi, dengan sekuat apapun seseorang ketika menghadapi ribuan bahkan puluhan ribu daripada musuh, mesti tenaganya akan berkurang. Sampai kemudian Khur ar-Riyahi seluruh tubuhnya berlumur darah, terluka dan darah segar mengalir dari tubuhnya. Kemudian ia pun terjatuh di atas tanah dalam keadaan terbunuh. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mendatangi Khur ar-Riyahi sambil memegang kepala Khur ar-Riyahi yang tanpa nyawa itu dan penuh dengan darah, dibersihkan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, antal khur fid dunya wal akhirah. Sungguh benar ibumu telah memberikan nama dengan khur, merdeka. Sungguh engkau adalah merdeka di dunia dan merdeka di akhirat. Itulah akhir hayat daripada Khur. Dua manusia yang berbeda, yang sama-sama ingin menggabungkan, tetapi yang satu menggabungkan dunia dan akhirat, tetapi yang satu hancur seperti Umar bin Sa'ad, dan yang satu berhasil tapi penuh tantangan yang sangat luar biasa. Hadirin, saya ingin berpesan kepada kalian semua. Apa yang disampaikan oleh Khur ar-Riyahi perlu dicatat untuk kita semua, yaitu inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar. Aku sekarang ini memilih untuk diriku antara surga dan neraka. Bapak-bapak, kalian ketika ingin melakukan tindakan yang berlawanan dengan syariatnya Allah, ingat kalimatnya Khur ar-Riyahi. Ketika kalian ingin berbuat jahat, ingin bermaksiat kepada Allah, ingat kalimatnya Khur ar-Riyahi ini, ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar. Jika itu kita ingat selalu dalam diri kita, insya Allah akan menjaga kita dari maksiat kepada Allah. Ibu-ibu juga sama. Apabila ingin melakukan tindakan yang berlawanan dengan syariatnya Allah, kalimat ini, ukhayyiru nafsi, aku milih antara surga ataukah neraka. Kalau itu berada dalam diri kita, kita tekankan dalam jiwa kita, insya Allah kita akan pelan-pelan kita akan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hanya bisa memilih surga ataukah neraka. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul Furqan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'.
Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Bimbinglah anak-anak kami, putri-putri kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Allah memberikan kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allahumma ya Allah, berikan kemenangan saudara-saudara kita para mujahidin di seluruh dunia, di Gaza, dimanapun mereka berada. Berikan dengan kemenangan dan percepatlah kehadiran sahibul asri wal zaman al-mahdi ajalallah farajahu syarif. Allahumma ya Allah, berikan balasan terbaik ya Zahra, ya Imam Al-Hasan wal Husain. Berikan balasan terbaik bagi saudara-saudara kita yang membantu terlaksananya acara majlis azza di Abi Abdillahil Husain ini. Sebagaimana yang Kau janjikan ya Zahra, bahwa siapapun yang membantu dan mengadakan majlisil azza li Abi Abdillahil Husain, maka Engkaulah yang akan bertanggung jawab. Kuserahkan ini semua kepadamu ya Zahra. Lihatlah kami semua hadir di tempat ini hanya mengharap ridhamu, ridha ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal